kasih. Selamat siang Bapak dan teman-teman semua. Selamat siang. Sebelumnya kami mohon maaf Bapak sudah mengganggu waktu dan mungkin kesibukan di hari ini. Saya dan teman-teman pada kesempatan ini kami kesini guna mau menyelesaikan tugas studi kasus kami. Ini tugas mata kuliah teknologi budaya, dan pada tugas ini juga kami melakukan studi kasus di sini. Kami memilih kampung adat Ndungga, dan Bapak di sini selaku Musalaki Sikesani. sebagai Musalaki Sikesani. Iya. Pada kesempatan ini sebelumnya kami mau melakukan penelitian, yaitu di kampung adat sini, bagaimana kehidupan masyarakat di sini dan bagaimana nilai-nilai budaya yang diterapkan di sini terhadap hukum keluarga dan hukum waris. Dan tentunya sebelum kita masuk ke sesi wawancara, sebelumnya saya beri kesempatan untuk Bapak untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas kesempatan dan juga terima kasih atas kunjungan adik-adik ke sini. Yang sangat awal saya mau menyampaikan permohonan maaf agar adik-adik tidak kecewa ketika melihat kampung kami yang seperti ini. Mungkin bisa dikatakan tidak layak untuk melakukan sebuah studi kasus. Tetapi inilah tanah kelahiran kami. Saya lahir di sini tahun 1956, 1 Oktober. Jadi saya mau perkenalkan begini. Nama saya Franciscus Bato. Sehari-hari di saat saya masih kuat, saya adalah seorang guru SD. Saya pensiun di tahun 2015-2016. Umur saya sekarang mau memasuki 71. Kalau di permandian itu 1-2 tahun. Saya sudah kelahiran, lahir sekitar 54-55 tahun kelahiran. Jadi permandian di tahun 56. Itu di surat permandian. Jadi itu perkenalan nama saya. Asal saya asli bapak mama orang Ndungga di sini, dan ini rumah yang kita duduk ini tempat kelahiran saya. Saya punya istri bernama Sofia Si, sama-sama guru. Kami juga sudah sama-sama pensiun 10 tahun. Kami punya anak 4, laki-laki semua, dan sekarang ada 7 cucu, 5 laki-laki 2 perempuan. Cucu pertama sekarang mau masuk semester 5 di Stikom, Lindo Kupang. Jadi ini sebagai perkenalan. Saya nikah tahun 1980, tanggal 20 Agustus. Lalu perkenalan berikut sebagai pejabat pemangku adat sebagai Musalaki. Saya menggantikan adik kandung saya yang ke-5 yang meninggal tanggal 10 Juni lalu. Karena saya masih dalam tugas, bapak meninggal di tahun 2010. Gantikan dengan adik saya Yohanes Laa ini, ganti dengan Bapak Hanis. Lalu dia meninggal 10 Juni lalu, baru berikan ke saya. Karena saya anak terkakak sudah dalam rumah besar kami, saya sudah yang paling kakak. Jadi mereka percayakan kembali kepada saya untuk menjabat sebagai Musalaki di Faham Ambondoro ini. Di kami di Ndungga ini ada 4 Musalaki. 1 Ambu Wajah itu tadi yang rumah darurat di sana kita lihat, itu mereka itu Musalaki Pu'u. Lalu yang kedua Ambu Oni, ini mereka ini Raki Korokoe yang tukang nakatana apa semua itu mereka. Nah, saya di sini dengan keluarga besar ini kami Sikesani dengan 1 yang nanti rumah adatnya harus kerja di bawah, Amburotu. Ya, kami Ambondoro, mereka Ambu One, kami Ambondoro, yang 1 Amburotu. Jadi untuk sementara dia ada di Kalimantan, dia ada minta izin di saya kemarin ke Kalimantan. Saya mau cerita sedikit dulu. Kalau dia itu keluarga ini Amburotu ini, kalau ada seremonial di kampung di sini, pukul pakai gong itu di tempat kita berdiri tadi itu, pukul pakai gong, panggil mereka naik ke sini. Karena mereka kan datang paling terakhir. Jadi mereka tidak mau lagi ke sini, mereka bilang mereka biar di bawah. Jadi panggil dulu mereka naik. Begitu naik harus singgah di sini. Apa semua makan, minum, masak apa semua dari rumah sini, baru keluar sama-sama ke pelataran Tawaran Tanah. Jadi begitu. Ini sedikit perkenalan. Saya harap mungkin kali kampung ini kalau dilihat seperti ini, karena orang bilang ini bukan kampung karena ada hutan ini, karena ini begini. Yang ini tidak boleh dibabat sebarang. Ini yang boleh babat hanya kami 4 orang. Karena ini di tempat untuk bangun anda kedah.
Jadi ini yang babat boleh hanya kami 4, orang lain tidak boleh, sehingga kami sendiri ada waktunya. Sehingga kelihatannya seperti kalau di bekas-bekas rumah itu semua masing-masing rumah boleh bersihkan, ada kubur hari raya boleh bakar. Jadi itu perkenalan saya dengan adik-adik. Saya sekali lagi saya memohon maaf. Mungkin nanti ditanya oleh dosen, kenapa kamu pergi penelitian di tempat yang seperti ini. Tapi itulah apa yang kita inginkan, dan ini kampungnya seperti ini tetapi budayanya dan adatnya masih kuat, masih ketat, dan masih dijalankan. Hanya beberapa ritual yang tidak dijalankan menyangkut dengan kondisi alam. Baik, terima kasih Bapak sudah memperkenalkan. Sebelum kita lanjut, kami pun memperkenalkan diri dulu Ya. supaya kita saling mengenal, saling akrab, dan kita mulai dari Kakak Tian. Selamat siang Bapak, Siang. teman-teman. Saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Sebastian Dunda Ombo, biasa dipanggil Bastian. Asal saya dari Nangabah. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Santriana Mone, biasa disapa Santris, asal saya dari Nangapendak. Saya Maria Yulfiani Deo, teman-teman di kampus biasa sapa saya dengan nama Ulfa, asal saya dari Watuneso, tepatnya di daerah perbatasan Ende Momere. Dan sekarang kami semua semester 2. Kan nama saya Honoratus Ruka, biasa dipanggil Riang. Saya asal dari Nangapendak. Nama saya Libertus Mirandi Rangga, yang biasa disapa Randi. Saya asli dari Ende, kilometer 10. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah memperkenalkan diri. Dan berikutnya kita lanjut ke sesi wawancara. Sebelum saya mengajukan beberapa pertanyaan penting yang sudah diketahui oleh Bapak Mosalaki juga, saya minta Bapak bisa ceritakan sedikit latar belakang kampung ini, apa yang menjadi penyebabnya, sehingga masyarakat di sini mulai meninggalkan kampung dan pindah di kampung baru. Pada awalnya, sebelum terjadi gempa bumi besar di tahun 1992, kampung ini ada 40 rumah keliling ini. Ada 40, sampai dengan itu di samping itu tuh ada. Ini barisan ini keliling rumah yang kita putar tadi itu rumah semua. Jadi mengapa dia terjadi terbengkalai seperti ini? Ada 2 kali gempa. Gempa di 1978, tapi itu tidak terlalu parah. Mulai dari situ masyarakat mulai agak ragu untuk tinggal, lalu disambung lagi dengan gempa tahun 1992, gempa besar itu, sehingga runtuh rumah yang di samping ini ada 2 rumah, 3 rumah itu terbuang ke tebing sana, terguling ke sana. Semua kami punya rumah di sini, Bapak Mosalaki di sebelah dengan ini juga terduduk di tanah semua, terbongkar semua karena gempa itu dia angkat begini kan. Bapak, rumah yang terbawa longsor itu ada korbannya yang meninggal? Tidak ada korban. Waktu gempa itu tidak ada korban jiwa, hanya rumah. Di sini juga tidak ada korban jiwa yang ini. Kampung ini begitu habis gempa 92 terpaksa semua pindah ke bawah. Di sini diamankan seperti ini karena takut jangan ada gempa baru. Jadi sehingga semua rumah hancur. Semua rumah kami di sini ada yang ada waktu itu sekitar 25 rumah yang dihuni itu hancur semua. Sehingga kampung ini penuh. Di masa saya masih sebagai ketua stasi di paroki ini dulu, saya pernah membuat satu program untuk membangun kembali ini, tapi terbenturnya lagi dengan kondisi kemampuan ekonomi. Lalu di 92 gempa besar lagi bahayanya, akhirnya semua sudah turun ke bawah, tinggal di kampung baru itu separuh dan langsung di bawah jalan di kampung Detumbawa sebagian. Jadi ini latar belakang sampai rumah, sehingga kami usahakan sedemikian rupa kami berempat ini harus tetap bangun sesederhana apapun, harus tetap bangun rumah di sini sehingga bisa tetap pergi datang untuk bisa melihat kubur sambil
mencari dukungan dana dan sebagainya. Dan sekarang ini program awal kami dengan pemerintahan desa sudah buka jalan itu yang kita lewati tadi, sudah kita sampai di sini, jalan itu sudah menjadi alternatif. Lalu program berikutnya sekarang sedang dicanangkan ini untuk membangun dan menata kembali kampung ini. Program pertama menata kampung, perbaiki kembali semua kubur, ini batu-batu yang tersusun yang runtuh ini disusun kembali. Rencana mau bangun kembali rumah adat 3 Mas laki punya di sini yang secara adat dengan dia punya bentuk permanen. Jadi ini menjadi latar belakang, bukan dengan sengaja untuk kami porak-porandakan atau kami tinggalkan begitu saja, tidak. Setiap kali ada seremonial pasti kami datang ke sini melakukan kegiatan ini. Biasanya 2 hari sebelumnya kami lakukan pembersihan, sudah itu baru mulai jalankan. Nah, untuk kehadiran adik-adik di sini hari ini, saya di HP ini saya sudah sampaikan semua kepada mereka 3 orang bahwa hari ini kami ada kegiatan di sini. Dan ada jawaban dari Bapak Mas Laki ini nih, dia bilang baik Eja, yang penting jalan baik-baik, jaga adik-adik itu dengan baik. Karena kampung ini kelihatannya seperti ini, tapi dia terlalu sakral. Yang di sana tadi, mengapa kita tidak boleh balik kembali ke sini? Manusia yang sudah dilahirkan tidak pernah masuk kembali ke rahim ibunya, maka kita harus putar. Ada makna. Ya ada maknanya. Karena ini pusat kehidupan nenek moyang kita. Jadi di Kampung Dunggati yang unik-uniknya itu seperti itu. Itu Kota Bata. Kalau orang punya kemauan dan kenekatan jahat masuk ke sini, dia melihat kampung ini gelap. Kalau ini seawal dari Urunua ini disebut dengan bahasa kita Urunua pernah. Jadi semua orang yang nanti ke sini terpaksa karena lunga mau singgah di sini, minum air dulu, beti dan bako dulu di sini. Ini fungsi rumah ini. Jadi kami biasa melayani orang lebih dulu sebelum orang ke sana. Orang-orang tahu yang seperti tamu-tamu itu, mereka pasti singgah. Kita bersih panggil, istilah kita mangga abe, mahidu uro istirahat. Ini kayak rumah persinggahan begitu. Oh, Untuk awalnya. tamu-tamu itu kalau datang pasti singgah dulu di sini. Bukan rumah persinggahan tapi untuk Untuk menenangkan supaya kecapean mereka rasa ini baru lanjut. Jadi itu latar belakang sampai kampung ini kami tinggalkan seperti ini. Kami terkadang kalau datang ke sini kita melihat kubur-kubur nenek moyang ini kan kita rasa saya juga sedih, rasanya ada belas kasihan. Jadi itulah hal-hal yang menjadi latar belakang. Kami tidak tinggalkan kampung ini, kami tidak sengaja untuk seperti itu. Tapi kami berempat punya komitmen bahwa kampung ini tetap menjadi kampung pusat seremonial adat dan budaya kita di Dunga. Saya kira ini dulu sebagai latar belakang dari kampung ini. Jangan melihat ininya, tapi kita coba membayangkan spiritualnya, keunikannya. Coba kalau kita duduk seperti ini, tidak ada hiruk pikuknya di sini. Tenang. Kita kalau kita di pinggir jalan 3 menit sudah ribu. Kalau di sini alamnya ini menyatu dengan kita. Yang penting karena di sini seperti saya bilang tadi, jalan jangan terantuk. Di sini kalau kita sudah di atas sana itu tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa kotor. Bahasa-bahasa kasar yang pembatu, baku maki itu tidak pernah boleh memang. Jadi saya kira ini sebagai latar belakang. Baik, terima kasih Bapak yang sudah menjelaskan bagaimana latar belakang sehingga masyarakat di sini meninggalkan kampung adat, bukan meninggalkan untuk selama-lamanya tetapi hanya untuk tempat tinggal, berlindung di tempat luar, dan nanti ada kegiatan adat dan lain sebagainya kembali lagi ke sini. Karena semua mereka sudah punya komitmen untuk bangun kembali anak cucu yang ada dengan kami umur di bawah saya ini, mereka sudah bersedia. Opa, kami akan kerja kembali, kita punya rumah di atas, yang penting kita sudah jalankan ini ritual yang awal ini. Ini lagi berapa rumah yang mau dibangun? Ini
masih, kalau saya bilang tadi ada 28. Tiap-tiap itu masih bisa bangun ini. Di Cela itu keliling itu sampai di atas sana sampai di sini. Karena ini kampung besar dulu. Kami kalau dulu saya masih di sini di bulan Mei doa Rosario itu sampai dengan pertengahan bulan Juni baru habis doa keliling itu, doa malam tuh. Banyak rumah. Ini kan agak ke bawah, ini geser ke sana, ini kan agak masuk. Hanya posisi rumah ini yang tetap. Ini ada beberapa keluarga yang masih tinggal di sini tetap. Di sini satu tadi Eja tadi di sini, Oh, mereka yang di di sana rumah itu adat. mereka tidak tetap juga tidur 1-2 malam lalu kembali turun ke bawah karena udah kerja rumah di bawah juga. Nah kan hanya ada barang-barang kemiri dengan barang-barang peninggalan nenek moyang masih ada di sini toh. Jadi takut dicuri lagi orang seperti dulu orang curi ini patung anak dewa ini orang kan sudah curi. Jadi itu. Ya saya kira ini sedikit latar belakang. Ya, baik Bapak, terima kasih banyak sudah menjelaskan tadi seperti yang kita dengarkan bersama. Dan selanjutnya tema penelitian kita kali ini adalah pengaruh nilai-nilai budaya terhadap hukum keluarga atau hukum waris. Kami mau cari tahu sehingga kami bisa dapat pemahaman sejauh mana adat istiadat di kampung ini mengatur tentang perkawinan, perceraian, dan hak asuh anak. Mungkin tidak sempurna, tidak lengkap, tetapi saya coba menyampaikan, menceritakan ada 1-2 hal. Saya perlu garis bawahi lebih dulu, ada 2 hal pokok ya, yang sering orang sangkut pautkan antara adat dan budaya. Budaya itu adalah pikiran akal manusia yang hidup dan berkembang selama manusia itu hidup, menjadi budaya. Sesuatu yang harus dilakukan dan harus dijaga. Itu yang disebut dengan budaya. Lalu hal yang budaya itu tidak dapat diukur dengan materi. Ya, budaya itu tidak diukur dengan materi. Contoh, seperti kita ini. Ini tadi kita naik lewat sini. Putar lewat sana, turun kembali. Ini kan budaya. Dia ini tidak diukur dengan materi. Bisa paham toh? Iya, bisa. Lalu adat itu adalah wujud nyata dari budaya. Wujud nyata dari budaya yang dapat diukur dengan materi. Ya. Misalnya, tadi seperti saya bilang, adat untuk kita luruskan kembali tiang tubuh itu harus pakai kerbau. Nah itu dia bisa diukur, itu adat. Ukur pakai kerbau. Kerbau yang apa? Kerbau besar dan kerbau yang apa? Warnanya merah. Ini beda antara budaya dengan adat. Jadi ini perlu adik-adik pahami karena kalian ini orang hukum. Jadi harus bisa pisahkan. Saya pernah berdiskusi dengan Pak Don Watu masalah ini. Itu yang pertama. 2 hal yang kita harus pahami sungguh. Mana yang disebut dengan budaya dan mana yang disebut dengan adat. Adat itu kan lebih banyak, misalnya urusan wairaki, urus nikasia, perkawinan, itu banyak diukur pakai adat. Lalu misalnya sanksi-sanksi pelanggaran, norma itu diukur dengan adat. Orang yang melanggar hukum itu melanggar budaya. Setelah dia melanggar budaya yang ditetapkan ini, dia harus mendapat sanksi. Sanksinya itu ada 2. Di dunia ini tidak banyak sanksi. Secara hukum sanksi itu hanya ada 2. Sanksi yang merupakan konsensus dan sanksi konflik. Sanksi konsensus itu sanksi yang diberikan dalam bentuk penghargaan bagi warga masyarakat adat yang mentaati budaya dan adat yang berlaku. Lalu sanksi konflik itu sanksi yang dibuat oleh sekelompok orang untuk melakukan bagi mereka-mereka yang melanggar adat, melanggar hukum. Itu sanksi. Ada sanksi konflik, sanksi konsensus. Kalau konsensus itu kan kesepakatan bersama. Konsensus itu adalah kesepakatan bersama. Jadi misalnya 4 laki dia duduk
omong ini kita akan buat ini menjadi konsensus dan ini harus dilaksanakan. Nah, pelaksanaannya itu nanti akan berbarengan dengan wujud nyatanya dalam ukuran adat. Jadi misalnya tanggung ini, paham ini, tanggung ini, paham ini, tanggung ini sudah jadi itu. Itu yang pertama. Budaya di Ndungga ini dalam perkawinan itu ada lima bentuk, 5 wujud. Yang pertama anak are. Kalau kita nang penda ini pasti tahu anak ale ya. Anak are itu kalau budaya kami di Ndungga di sini ada yang disebut atau beto menonau negi. Dalam bahasa Indonesianya adalah jembatan. Contoh, saya ini anak saya sudah pemuda. Nanti mau ke gadis yang ini misalnya. Nah, saya harus panggil ini dan hubungi mereka ini untuk menjadi jembatan. Bena jadi betul menonau lagi, bena yang nanti jalan ke rumah mereka ini untuk tanya. Itu sebenarnya ada tanya. Ada kiasan-kiasannya sampai di rumah itu tanya dan sebagainya ya. Nah, itu yang disebut dengan anak are. Proses anak are itu sebenarnya dia lebih ringan dari proses ada 4 bentuk yang lain. Karena anak are secara budaya itu tidak terlalu berat. Dia hanya begitu are ada persetujuan ru'utu ujagarara, habis ru'utu ujagarara antar anak perempuan masuk ke rumah laki-laki, nikah adat, kumbe wutu istilahnya. Begitu habis kumbe wutu, malam kelima lagi istilah rekawasi mbak pemede. Itu proses adat. Itu nanga panda, nanga bawaraan, raja wawo apa semua proses kita itu mirip-mirip. Sekarang yang kedua, anak parut eko. Parut eko itu lari ikut laki-laki. Nah, itu biasa dipesan oleh calonnya yang pemuda. Begitu si nona keluar atau pergi ke ende, pergi ke mana, langsung ikut. Atau dia si gadis ini keluar dari rumah bawa dengan dia punya bungkusan pakaian, tidak beritahu bapak mama, langsung pergi ke rumah laki-laki. Ini yang disebut dengan anak parut eko. Nah, anak parut eko itu proses budaya dan adatnya itu lebih sulit. Karena kalau sudah parut eko, maka pihak kita keluarga laki-laki, keluarga perempuan ini, kita harus merejeki. Harus pergi tagih. Mereka harus bayar. Itu mereka harus bayar kita mulai dari kita keluar dari kita punya rumah. Istilah ke, wa usao, belum. Kita wa usao. Ngai teipi tambeo tambararane sawasa ndu saire tideki. Tuh, mereka harus bayar itu. Sudah itu masuk ke buku-buku yang di dalamnya. Jadi ada buku inenya, baba, ke naraki, ada ke embu, kimbu, wajah apa semua. Itu mahal. Jadi ini proses untuk itu. Yang ketiga, anak tei ndak kerima woro ndak kematarara. Istilah budaya si to ujopu deogero, anak yang fu reva waki para tambo gaga. Nah, dia bawa lari di tengah jalan. Nah, tei ndak kematarara lima woro. Lalu anak kiaki kangge pate itu laki-laki masuk ke rumah perempuan itu tuh lewat jendela. Tidak beritahu orang tuanya secara resmi. Nah, lewat jendela. Nah, itu istilahnya anak kiaki kangge pate. Dan itu yang beratnya, begitu si laki-laki itu ya, masuk ke rumah perempuan dari jendela atau masuk. Sekalipun kamu masuk lewat sini tapi tanpa pemberitahuan dengan orang tua itu istilahnya kita naik ke jendela kiaki kangge pate. Jadi kalau misalnya itu rumah itu dia masuk tanpa diketahui orang tua, termasuk ikut belakang, ikut jendela. Nah, di saat kita masuk itu, bapak mamanya kaget lari